Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasul, ku persembahkan video ini untukmu. Semoga engkau mau menerimanya dengan senyum, sehingga berbahagialah diri ini selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di sesi kita kali ini adalah sesi pecinta Rasul episode yang kedua. Kita akan belajar menyimak bagaimana aktivitas baginda Nabi Muhammad SAW di sepertiga malam. Saat seluruh umat manusia sedang terlelap malam, maka baginda Nabi Muhammad SAW segera membuka kedua mata beliau. Mata yang indah, kemudian bangun dari tidurnya. Hal pertama yang beliau lakukan adalah senantiasa bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ahmad. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya Dia mematikan kami, dan kepadanya lah kami kelak dikumpulkan. Masya Allah. Setelah baginda Nabi Muhammad SAW mengusap kedua wajahnya seraya bersyukur, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW melanjutkan untuk bersiwak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yarkuhu min lailin wala naharin fayastaiqiu illa istaka qabla al-wudhu. Sesungguhnya setiap kali bangun tidur di malam maupun siang hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa bersiwak sebelum wudhu. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah. Setelah baginda Nabi Muhammad SAW selesai bersiwak, kemudian beliau melanjutkan untuk mengambil wudhu, kemudian berzikir sembari bersiap-siap untuk melakukan ibadah sholat tahajud. Baginda Nabi Muhammad SAW memulai tahajudnya dengan 2 rakaat yang ringan. Pada rakaat-rakaat berikutnya beliau sholat cukup panjang. Itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saat sholat sendiri beliau sholat cukup panjang, bahkan hingga kedua kaki beliau bengkak. Masya Allah. Dan ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quran dengan tartil dan jelas, jika terdapat ayat-ayat rahmat, beliau kemudian memohon rahmat. Dan ketika beliau membaca terdapat kalimat-kalimat firman-firman Allah berupa ayat-ayat azab, beliau memohon perlindungan. Dan jika membaca ayat tasbih, beliau pun bertasbih. Dan inilah momen terbaik di mana baginda Nabi Muhammad SAW menghabiskan waktu malamnya dalam khusyuk sholatnya, zikirnya, berduaan dengan Sang Khalik hingga tersisa 1/6 akhir malam. Jadi apabila sholat tahajud telah usai, barulah Rasulullah SAW membangunkan istrinya untuk sholat witir bersamanya. Rasulullah senantiasa melaksanakan sholat malam ini di rumahnya yang sederhana, di atas lembar tikar kecil yang panjang, sebatas tempat sujud, dan bahkan terkadang sholat di atas tempat tidur, berbagi tempat dengan istri beliau yang sedang tidur melentang. Jika hendak sujud, beliau menggeser kaki istrinya sehingga sang istri melipat kakinya agar beliau dapat sujud. Dan jika beliau telah berdiri, istrinya meluruskan kakinya kembali
sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Setelah selesai sholat witir, barulah baginda Nabi Muhammad SAW beranjak menuju pembaringannya. Beliau tidur menjelang sholat subuh di waktu sahur, di seperenam akhir malam. Dan inilah saat-saat yang sangat dinantikan oleh istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di episode selanjutnya, yakni aktivitas baginda Nabi Muhammad SAW saat dijelang masuk waktu subuh, ketika baginda Nabi Muhammad SAW kembali bangun untuk mempersiapkan termasuk aktivitas baginda Nabi untuk melaksanakan sholat sunnah fajar. Semoga Allah ridhoi, Allah mudahkan, Allah lancarkan. Kita akan kembali merasakan bagaimana aktivitas demi aktivitas, waktu demi waktu yang dijalani oleh baginda Nabi, seorang hamba, seorang utusan, seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat kita rindukan. Semoga episode demi episode ini kian menghadirkan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih sahabat-sahabat filah. Saya Muhammad Sofi Al-Khairodai. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.